Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dua nikmat besar kepada kita, nikmatul iman wal Islam. Pada satu masa di mana kedua nikmat itu telah dicabut oleh Allah pada kebanyakan penduduk bumi, semata-mata karena rahmatnya, kasih sayangnya. Dua nikmat itu masih ada pada diri kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya wasiatkan pada diri saya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya wasiatkan pada diri saya dan buat semua jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat yang menurut saya penting untuk kita pahami, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 16, Suratun Nahl, ayatnya 99 sampai 100. Suratun Nahl surat 16 ayat 99 sampai 100, yang bunyinya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita tahu hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Itu nomor satu. Yang kedua, kita juga tahu, yakin seyakin-yakinnya bahwa kita hidup di akhir zaman, zaman penuh dengan fitnah. Kemudian, dan fitnah itu tandanya banyak. Di antaranya orang-orang kafir berkuasa, kaum muslimin lemah. Orang kafir akan menggunakan segala kemampuannya untuk mengkafirkan orang-orang muslim. Itu jelas. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini sunatullah. Orang kafir itu terus-menerus senantiasa memerangi kau, menyakiti kau, mempengaruhi kau supaya kau murtad menjadi kafir seperti mereka. Kemudian kita pun yakin seyakin-yakinnya bahwa cepat ataupun lambat tanda-tandanya sudah jelas bahwa sebentar lagi di dunia ini manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang mukmin. Jelas di antara program utamanya nanti mereka akan berperang di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa, melawan kelompok orang-orang kafir, munafik, musyrikin yang akan berada di bawah komando Dajjal. Mereka akan berperang. Maka Iwan Fidin rahimakumullah, saya ulangi lagi, satu, kita hidup di dunia di mana di dunia ini penuh dengan ujian. Yang kedua, kita hidup di akhir zaman, banyak fitnah. Di antara fitnah yang terlihat adalah orang kafir berkuasa dan program utamanya membuat kaum muslimin murtad. Yang ketiga, kita hidup pada satu masa yang menurut nubuat Rasulullah bagian-bagian terakhir, waktu-waktu akhir kehidupan di dunia ini, yaitu sebentar lagi kehidupan di dunia ini akan diakhiri dengan adanya pertempuran besar. Dua pasukan besar, pasukan Dajjal dan pasukan Imam Mahdi. Maka di antara persoalan penting yang harus kita siapkan adalah bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah. Dan alhamdulillah itu diyakini oleh banyak kaum muslimin, sehingga di sela-sela saya mengadakan kemajian di banyak tempat, selalu mereka bertanya, Ustaz,
apa kiat-kiatnya supaya kami bisa tetap istiqomah. Nah, Iman fillah rahimakumullah, ada 4 makhluk yang diciptakan oleh Allah dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan satu keadaan supaya kita tidak istiqomah. Yang pertama makhluk itu namanya syaitan. Yang kedua dunia. Yang ketiga orang lain. Ya. Orang lain akan menciptakan kita supaya tidak istiqomah. Yang keempat adalah hawa nafsu kita. Nah, istiqomah itu apa? Dulu kita sudah sepakati satu definisi istiqomah yang ditentukan oleh Ibnu Taimiyah. Apa itu? Istaqamu ala mahabbati wa ubudiyati thumma lam yaltafitu yamnatan wala yasratan. Tetap istiqomah, ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah, tidak menyimpang sedikit pun ke kanan maupun ke kiri. Cuman memang ini berat. Kenapa? Allah menciptakan 4 makhluk untuk menggoda kita supaya tidak istiqomah. Yang pertama syaitan, yang kedua dunia, yang ketiga manusia lain yang mempengaruhi kita supaya tidak istiqomah. Yang keempat adalah hawa nafsu. Yang paling berat, ya semuanya berat sebenarnya, ya. Oke, kita anggap salah satu yang paling berat ini syaitan. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah di majelis ini, syaitan ini mempunyai beberapa kelebihan sehingga menjadi sulit buat kita untuk menghadapinya. Kelebihan yang pertama, mereka fokus menyerang kita, sementara kita tidak fokus menghadapinya. Allah berfirman di dalam surat 7 ayat 16, qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Fokus. Ya Allah, kata setan, dengan sebab engkau sesatkan aku, engkau vonis aku sesat selama hidup di dunia ini, ketahuilah aku akan duduk di satu pos konsentrasi fokus menyesatkan hamba-hambamu. Nah, fokus. Sementara kita tidak fokus menghadapi setan. Kenapa? Ya banyak yang kita pikirkan. Mikir ini, mikir ini, mikir ini. Sehingga kadang di dalam kehidupan sehari-hari melupakan musuh utama kita, yaitu syaitan. Ini yang pertama, kehebatan syaitan. Yang kedua, mereka kerja by planning, setan itu. By design, by manajemen. Sementara kita menghadapi setan tidak menggunakan manajemen, tidak by planning, tidak by design. Ini saya jelaskan ayatnya contoh bahwa setan itu by design. Kalau nggak salah pernah kita bahas dulu surat 3 150. Allah berfirman, innal ladina tawallaw minkum yaumal taqal jam'a innamastazallahu busyaiton bi ba'di ma kasabu. Tuh. Ayat ini turun setelah perang Uhud. Kita tahu perang Uhud ini menurut ahli sejarah kaum muslimin tidak menang. Ada beda pendapat ahli sejarah, ada yang mengatakan kaum muslimin kalah, ada juga yang mengatakan tidak kalah, tapi juga nggak menang. Dan itu ditandai dengan banyaknya kaum muslimin yang syahid, banyak yang luka-luka, bahkan Rasulullah pun luka-luka. Cukup berat. Kenapa terjadi kekalahan tersebut? Di antara salah satu sebabnya adalah kaum muslimin tidak mentaati strategi yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Mereka meninggalkan posnya hanya karena tergiur dengan rampasan perang yang ada di hadapan matanya. Nah, sementara Khalid yang pada saat itu menjadi komandan orang kafir, beliau belum masuk Islam, melihat ini peluang untuk menang, maka Khalid kembali menyerang kaum muslimin. Turun ayat ini, innal ladina tawallaw minkum yaumal taqal jam'a innamastajallahumus syaiton bi ba'di ma kasabu. Orang-orang yang berpaling pada saat berhadapan dengan musuh di medan perang,
menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, al-mubiqat, dosa besar itu ada 7. Salah satunya tawallau yaumal taqal jamaah. Ketemu musuh sudah menyerang di ma'rokah, musuh menghunus pedang, dia meninggalkan pos. Apapun alasannya, tidak boleh. Kecuali satu alasan, yaitu mundur untuk maju kembali, ya. Mundur untuk mengatur siasat. Selain itu tidak boleh, Allah akan murka. Kenapa hal itu terjadi? Innamastazallahumus syaiton biba'di ma kasabu. Hal itu terjadi karena digelincirkan oleh setan karena sebab apa yang telah mereka lakukan. Menurut sebagian mufassir mengatakan, dosa besar ini terjadi karena akumulasi daripada dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mujahidin jauh-jauh hari sebelum pertempuran, ya. Akumulasi gabungan dari itu semua, peluru yang mematikan buat setan untuk membuat kaum muslimin ini berpaling dari medan pertempuran. Apa saja dosa kecil itu? Ya, tidak menundukkan pandangan, banyak maaf, terlalu banyak bicara, banyak maaf, mencari kawan tidak selektif, terlalu banyak makan, fudulul to'am, fudulul kalam, fudulul nadar, fudulul mukhalatah. Banyak makan, banyak bicara, banyak melihat, tidak menundukkan pandangan, dan fudulul mukhalatah, terlalu banyak kawan, dan dosa-dosa kecil yang lain. Termasuk dosa kecil itu adalah majelas yang terlalu berlebihan. Kecuali kalau majelas itu topiknya 3. Pernah kita bahas dulu, dijelaskan oleh Allah di dalam surat 141. Majelas 141 kah? La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Pernah pada satu waktu Rasulullah melarang sahabat majelis duduk-duduk di malam hari. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini berat kalau tidak boleh duduk-duduk. Ini sudah adat istiadat kami. Turun ayat ini, boleh, tapi syaratnya 3. Ya betul ayatnya, 141 kah? Atau 114, lupa saya. Ya, saya lihat. Oh ya betul, 114 dari surat An-Nisa. Boleh majelis, tapi topiknya 3. Oh, kalau orang majelis topiknya 3 ini hebat. Bicara tentang ma'ruf, Islam. Yang kedua, bicara tentang pengumpulan dana untuk kepentingan iqamatuddin. Yang ketiga, bicara tentang mempersatukan kaum muslimin supaya tidak pecah belah. Akumulasi daripada itu semua senjata yang mematikan buat setan, sehingga ditembakkan kepada mujahidin sehingga mereka terkena dosa besar. Apa itu? Tawallu yaumal taqal jamaah. By design. Yang ketiga, apa kehebatan syaitan? Pernah kita sampaikan dulu, the invisible enemy, musuh yang tak terlihat. Pak, tidak ada yang lebih sulit menghadapi musuh yang tak terlihat. Makanya di dalam strategi perang zaman modern, salah satu cara supaya bisa mengalahkan musuh, ya apa caranya? Kita tidak terlihat oleh musuh. Dan setan itu sejak dulu tidak terlihat. Sementara setan bisa melihat kita sampai kepada tulang-tulang sumsum kita. Di situ kehebatan setan. Yang keempat, apa kehebatan setan? Lebih berpengalaman daripada kita. Kita umur 60 tahun, dia 600.000 tahun, sekian ribu tahun. Pada saat dia menghadapi kita, setan sudah tahu, wah, terek gampang hadapi orang ini. Dulu bapaknya pengapesannya harta. Dulu kakeknya pernah saya goda. Kelemahan kakeknya harta. Pasti cucunya ini sama dengan kakeknya. Sudah punya pengalaman. Sementara kita tidak tahu apapun tentang setan kecuali sedikit.
Maka iman fiddin rahimakumullah, ya, itulah setan. Nah, pada ayat ini yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kiat-kiat yang sangat efektif untuk menghadapi setan. Allah berfirman, saya ulangi lagi, surat 16 ayat 99 sampai 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Kekuasaan setan untuk menggoda manusia dan menyimpangkan manusia tidak akan berpengaruh kepada orang yang melakukan dua pekerjaan. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Nah, iman. Jadi cara efektif untuk menghadapi setan, iman. Iman dengan sebenar-benarnya iman. Maka iman fiddin rahimakumullah, di sini pentingnya mempelajari tentang iman, mempelajari tentang tauhid, dan mempelajari akidah. Kenapa? Modal utama untuk menghadapi setan dan tameng utama supaya tidak terpengaruh oleh setan. Yang kedua, orang-orang yang bertawakal, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan bahas iman, sudah sering kita bahas ya. Iman, akidah. Pak, ibadah tanpa akidah runtuh, tidak ada manfaatnya. Tauhid, akhlak tidak bersendikan akidah, tidak ada manfaatnya. Amal apapun tidak bersendikan akidah, tak ada manfaatnya. Nih sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak bersendikan akidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat ini istimewa yang membuat Rasulullah gemeter. Surat Az-Zumar ayat 65. Apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, ini delik hukum pasal khusus untuk Rasulullah dan para nabi dan tentu para pengikutnya. Muhammad, kata Allah, aku telah wahyukan kepada kau dan seluruh nabi sebelum kau. Apa wahyunya ya Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik sedikit saja, rusak imanmu, rusak akidahmu, seluruh amalmu runtuh, dan kau akan termasuk orang yang rugi, masuk neraka. Rasulullah, apalagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman. Yang kedua, tawakal. Ini ada satu ayat, sebenarnya juga pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Saya ulang kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 9 ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Saya sering mendengarkan ayat ini dari pengajian yang disampaikan oleh Asy-Syahid Syekh Abdullah Ajab rahimahullah, baik mendengar langsung maupun lewat ceramah beliau yang ditulis menjadi buku, juga mendengar langsung. Kalau beliau menjelaskan ayat ini, selalu beliau menjelaskan ada satu peristiwa yang sebenarnya bukan asbabun nuzul. Peristiwa ini baru-baru ini yang selalu beliau contohkan untuk menjelaskan ayat ini, yaitu peristiwa di Palestina. Beliau ini kan orang Palestina. Saya Abdul Ajab ini orang Palestina, kuliah di Al-Azhar, mengajar di Pakistan, syahid di Afghanistan. Orang Palestina, lahir dari rahim jihad, bahkan jihad yang besar pada saat itu. Kemudian kuliah di Al-Azhar, berjumpa dengan syekh-syekh dan mujahid-mujahid besar. Kemudian
mengajar, menjadi guru akidah yang cukup dikenal, berpengaruh dan pandai di Pakistan. Kemudian pada saat ada jihad Afgan memanggil dia, beliau tinggalkan semuanya, terjun di Afghanistan. Waktu beliau ditanya oleh wartawan, "Syekh, umur Anda berapa?" Kata dia, "Yang antum tanyakan umur saya biologis atau umur ideologis?" Kalau umur biologis, saya lahir dari beberapa puluh tahun yang lalu di Palestina. Kalau umur ideologis, saya baru lahir. Saya baru lahir, yaitu pada saat terjun di jihad Afghanistan. Sebelum berjihad, beliau anggap umurnya itu tidak ada apa-apanya. Baru hidup setelah beliau berjihad. Dan Masya Allah, ya, dia betul-betul jihad dengan seluruh jiwa dan raganya. Dia tinggalkan kekayaannya. Pernah pada satu waktu di Afghanistan, antum tahu gaji dia berapa di Afghanistan? 1 bulan 300 rupiah. 1 rupiah itu berapa? 8.000 kah? Bukan 4.000. Bukan 4.000. 8. Ya, dulu 300 rupiah tidak sampai 1 juta dulu. 30-40 tahun yang lalu. Tidak sampai 1 juta. Padahal sebelumnya hidupnya cukup terhormat. Istrinya minta beli karpet. Apa kata Syekh Abdul Azam? Kau mau beli karpet? Permadani karpet. Wallahi saya tidak akan belikan. Tidak mungkin kita duduk di atas karpet sementara kita melihat para mujahidin terkapar, berdarah-darah di atas tanah. Jangan mimpi beli karpet. Tidak jadi beli karpet. Sampai kematian menjemput beliau. Syekh Abdul Azam. Kalau beliau baca ayat ini, surat 9 ayat 51 ini, ya. Kul layyusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dulu waktu di Palestina ada seorang keluarga mujahidin. Suaminya berangkat jihad, istrinya di rumah dengan sekian banyak anaknya. Dan orang Palestina itu anaknya banyak-banyak, banyak sekali. Di antara suku bangsa yang paling banyak anak kembar. Anaknya kembar-kembar. Itulah kehebatannya. Banyak yang syahid, banyak pula yang lahir. Anaknya banyak. Ditinggalkan oleh suaminya berjihad. Ternyata masih ada ibu-ibu dari kelompok munafikin, qaidin yang tidak suka berjihad, mendatangi wanita tersebut menggoda. Ada apa kau ikut suamimu? Gak jelas majikannya. Sementara suami kami jelas majikannya. Apa kata sang istri? Wallahi, majikan suamiku lebih hebat dari majikannya suamimu. Siapa majikannya? Allahu Rabbul Alamin. Loh, maksud kami bukan begitu, kata ibu-ibu tersebut. Suami kau tidak jelas pekerjaannya. Kerja di perusahaan mana? Suami kami jelas. Pabrik Coca-Cola, pabrik Pepsi, pabrik Mebel, pabrik Supermi. Suami kau kerja di mana? Perusahaan suamiku lebih hebat daripada perusahaan suamimu. Apa itu? Al-jihad fi sabilillah. Kenapa muncul wanita seperti itu? Karena dia meyakini betul ayat ini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Ada 2 akidah di dalam ayat ini. Dan 2 akidah ini kalau masuk ke dalam dada seseorang, pasti dia bisa bertawakal dengan izin Allah tentunya. Yang pertama, huwa maulana, majikanku, pelindungku, penolongku hanya Allah. Tidak ada yang lain. Bukan perusahaan, bukan bos, bukan, tapi Allah. Yang kedua, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada bencana apapun yang mengenai aku kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bertawakal. Maka iman fiddin rahimakumullah, modal utama untuk menghadapi syaitan, baik syaitanul jin wal insi, di samping beriman, tawakal. Apa itu tawakal? Serahkan semuanya kepada Allah. Pak, memang banyak godaan sehingga seseorang tidak bertawakal. Akibat daripada tidak tawakal apa itu? Dia meninggalkan perjuangan. Nih, saya akan sampaikan satu ayat. Ayat ini dibaca oleh teman saya waktu dia berada pada keadaan yang amat sangat sulit waktu dia berjihad di Afghanistan. Alhamdulillah teman saya itu masih hidup sekarang ini, masih ada di Indonesia dan menjadi seorang pejuang yang istimewa. Tidak perlu saya sebut namanya. Selalu dia ulang-ulang ayat ini. Dan dari dia saya mendapatkan banyak pelajaran. Karena dia jauh lebih tua daripada saya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumil fasiqin. Katakanlah, jika bapakmu, tentu dengan ibu, kalau disebut laki masuk perempuan. Yang kedua, anakmu, disebut anak laki, maksudnya anak perempuan juga. Ikhwanukum, saudaramu, laki maupun perempuan. Wa azwajukum, suami atau istrimu. Wa ashiratukum, keluarga besarmu. Wa amwalun iktaraftumuha, harta yang sudah kalian kumpulkan, kalian tabung, kalian bangun rumah dengan harta itu dan membeli perangkat hidup. Wa tijaratun, bisnis yang kalian takut akan bangkrut dan ruginya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian cintai. Ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabili, lebih kau cintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Fatarabbasu, tunggu, Allah akan mendatangkan urusannya. Saya buka tafsir, urusannya itu adalah siksaannya. Iman fiddin rahimakumullah. Ternyata 8 hal ini yang mengganggu seseorang, penggoda seseorang, sehingga seseorang tidak bisa bertawakal kepada Allah. Apa itu? Orang tua yang dicintai berlebihan, anak-anak yang dicintai berlebihan, saudara yang dicintai berlebihan, istri yang dicintai berlebihan, bisnis, rumah. Ya. Ada 8, ya. Nah, bisnis, harta, lebih dia cintai daripada 3 hal: Allah, Rasul, dan jihad, menegakkan kalimat Allah. Hati-hati. Inilah penghambat seseorang untuk bertawakal. Babnya sekarang ini bab tawakal. Bab ilmu sudah selesai, kita paham sudah. Ini yang benar, ini yang lurus, ini yang sesat, sudah tahu. Tinggal bab tawakal. Kalau bab tawakal sudah dipahami, kita akan masuk kepada bab pengorbanan untuk menegakkan hukum Allah. Tawakal berat. Bagaimana caranya? Meyakini Allah pelindung kita, majikan kita, maula kita. Yang kedua, semua kejadian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diciptakan alam semesta. Maka iman fiddin rahimakumullah, nah, ini. Kemudian, jadi kita sepakat berdasarkan ayat Quran yang kita baca tadi, ada 2 hal yang menjadi syarat amal, sehingga 2 hal yang menjadi sebab sehingga kekuasaan syaitan tidak akan berpengaruh kepada kaum muslimin. Yang pertama iman, yang kedua tawakal. Kemudian
Allah melanjutkan, innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahum wal ladina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan akan berpengaruh kepada siapa? Kepada orang-orang yatawallawnahu, yang menjadikan setan sebagai walinya, kawan setianya, pemimpinnya, pelindungnya. Berwali kepada setan, mengikuti setan, mencintai setan, mengikuti setan. Ini setan manusia dan setan jin loh Pak. Yang kedua, yang syirik, lebih mengikuti setan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu akan dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan setan. Makanya dikatakan oleh Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Syirik ini pendoliman yang paling besar. Dan syirik itulah amalan yang paling jahat. Dan syirik itu kalau dilakukan oleh seseorang akan melahirkan kekalahan-kekalahan yang lain. Di antara kekalahan, setan akan mempengaruhi dia. Syirik, ya berwali kepada setan. Maka iman fiddin rahimakumullah, garis tegas. Ayat ini menjelaskan satu garis tegas. Setan tidak akan aku ikuti, baik setan manusia maupun setan jin. Dan aku tidak akan berwali kepada dia. Aku hanya beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Orang yang memiliki 4 sifat ini akan menjadi manusia besar. Tidak larut tapi mengalirkan, tidak mengalir tapi mengalirkan. Tidak tertiup tapi meniup. Tidak dipengaruhi tapi mempengaruhi. Tidak takut tapi membuat orang-orang takut kepada dia. Apa itu? 4 sifat. Beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan tidak menjadikan setan sebagai wali. Ini yang disebut istiqomah. Istiqomah. Tidak akan terpengaruh. A'dhamul karama luzumul istiqomah, kata Ibnu Qayyim. Karoma yang paling besar, karoma itu keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia. A'dhamul karama luzumul istiqomah. Seseorang dikatakan mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah kalau dia bisa istiqomah. Apa itu istiqomah? Yang 4 tadi. Definisi istiqomah yang 4 tadi. Iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan tidak berwali kepada syaitan. Menurut saya inilah modal utama untuk menghadapi zaman fitnah. Zaman fitnah apa? Ya sekarang ini. Mau ikut pemimpin, dibawa ke neraka. Mau masuk kantor, di kantor bukan hanya tempat kerja, tapi tempat kadang kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang mengkafiri Allah. Ada program kafirisasi nasional. Mau ke masjid, hati-hati. Di masjid ada ulama atau dai ad-du'at ila abwabil jahannam. Loh, Ustaz, saya ini mau ke kantor, bukan ke kafe. Hati-hati. Bukan ke kafe loh Ustaz, ke kantor. Hati-hati. Banyak pemimpin yang ada di kantor-kantor bawa kita ke neraka. Ustaz, anak mau ke masjid loh, ini bukan ke alun-alun. Hati-hati. Banyak ad-du'at ila abwabil jahannam. Loh, Ustaz, anak mau makan di warung, bukan di kafe yang ada khomarnya. Hati-hati. Di warung pun ada barang-barang haram dan subhat. Loh, Ustaz, anak mau berkawan dengan teman, bukan dengan bandit. Hati-hati. Ada kawan-kawan, apa kata Allah? Jelas, saya sudah sampaikan ayatnya.
Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Hati-hati. Surat apa itu sebentar? Kalau nggak salah surat 52 ya. Kalian bisa dibaca di rumah. Saya ingin setiap ayat yang saya baca nanti bisa diulang oleh para jamaah di rumahnya masing-masing. Nah, surat 52 sebentar, surat 25 ya. Surat 25 coba lihat. Nah, ini ayat 27, 28, 29. Ayat ini menjelaskan kegelisahan dan penyesalan ahli neraka. Apa itu? Tidak mengikuti jalan Rasul, tapi jalannya si fulan. Lam attakhid fulanan khalila. Yang diikuti jalannya si fulan. Si fulan itu siapa? Temennya, CS-nya, koncoe, kawan akrab. Cuman apa si fulan ini? Si fulan ini jelek. Jeleknya apa? Adallani anidikri, menjauhkan aku dari Al-Quran. Koncoplek, hati-hati. Kalau koncoplek itu tidak paham Al-Quran, dia akan membawa kita ke neraka dan menjadi sesalan utama di neraka. Ya Allah, kalau tahu begitu aku tidak mau bersahabat dengan si fulan. Si fulan siapa? Itu loh di Kubah, di Surabaya, di Sidoarjo. Si fulan. Apa cirinya? Kalau ketemu saya, gaya hidupnya, semuanya jelas menjauhkan aku dari Al-Quran. Duh, ini mau gimana ini? Ketemu koncoplek, dibawa ke neraka. Mau masuk kantor, kayak masuk kafe, dibawa ke neraka. Mau ke masjid, hati-hati, kayak ke alun-alun. Ada duat ila abwabi jahannam. Mau makan di warung, hati-hati. Kalau nggak subhat, haram. Istiqamah. Oke, Iman Fidin rahimakumullah. Nah, maka waktu saya ditanya oleh teman Ustadz, apa kiatnya untuk istiqamah ya ini? Nah, dari sini akan lahir amal-amal yang lain. Istiqamah itu ya mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah dan lain sebagainya. Tapi pokoknya 4 ini. Iman kepada Allah, berwali kepada Allah, iman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak mengikuti syaitan atau tidak berwali kepada syaitan, dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan saya? Paham, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Al-Baqi kam ya Syekhuna? 12 menit. Ada yang mau ditanyakan? Paham Anda semua terhadap apa yang saya sampaikan? Nah, dari 4 inilah akan membawa kepada amalan-amalan untuk istiqomah, baca Quran dan lain sebagainya. Modal utama menghadapi kehidupan di dunia istiqomah. Modal utama menghadapi zaman fitnah istiqomah. Modal utama menghadapi zaman-zaman akhir zaman, di mana persiapan ahli batil menanti Dajjal sudah sampai kepada mendekati puncaknya, di mana persiapan kaum muslimin untuk menghadapi datangnya tentara-tentara Allah yang dipimpin oleh Imam Mahdi sudah mendekati puncaknya. Modal utamanya apa? Istiqamah. Modal menghadapi kematian istiqamah. Apa caranya? Ya 4 itu. Intinya apa? Menghindarkan diri dari syaitan. Ini baru 1 syaitan. Masih ada 4 musuh yang lain. Yang kedua, dunia. Dunia juga berat. Dunia berat. Dunia berat. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang dunia, mata'un ghurur.
kehidupan yang menipu, kelihatannya bagus tapi menyesatkan. Hati-hati. Belum kita bicara tentang orang lain, manusia lain, apalagi zaman sekarang manusia yang membawa kepada kesesatan jauh lebih banyak daripada manusia yang membawa kepada jalan yang lurus. Ini lebih sulit lagi. Belum kita bicara hawa nafsu, ya. Hawa nafsu itu kata Rasulullah, ya, di dalam salah satu hadisnya termasuk Tuhan yang diibadahi, ya, yang ditaati oleh manusia, dan itu Tuhan yang kadang paling jelek, paling jahat, membawa manusia kepada kesesatannya. Nah, kita mulai dari syaitan dulu. Intinya yaitu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi